Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonda Putra dari kelompok 4. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran melalui pipa. Selanjutnya, pendahuluan. Pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran dan diperlukan untuk mengalirkan fluida dengan penampang aliran penuh. Fluida yang dialirkan adalah berupa zat cair atau gas dan tekanan bisa lebih kecil atau dari tekanan atmosfer. Kemudian, apabila zat cair tidak penuh, maka aliran termasuk dalam aliran saluran terbuka. Karena permukaan bebas, maka aliran fluida berupa zat cair dan tekanannya adalah tekanan atmosfer. Selanjutnya, aliran laminar dan turbulen. Aliran laminar adalah aliran fluida yang bergerak dalam lapisan-lapisan atau lamia dengan satu lapisan meluncur secara lancar. Selanjutnya, transisi dari aliran laminar ke turbulen tidak terjadi tiba-tiba, tapi melalui daerah di mana aliran fluktual antara aliran laminar dan turbulen sebelum menjadi turbul. Dan yang terakhir adalah aliran turbulen. Adalah aliran di mana pergerakan dari partikel-partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami pencampuran serta putaran partikel antar lapisan yang mengakibatkan saling tukar momentum dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lain dalam skala besar. Contohnya seperti gambar yang di samping. Dan selanjutnya adalah entrance region. Yang pertama adalah viscosity boundary layer, yaitu daerah aliran di mana efek dari gaya geser viskos yang disebabkan oleh viskositas fluida dirasakan. Kemudian boundary layer region, yaitu efek viskos dan perubahan kecepatan sangat signifikan. Dan yang terakhir yaitu regional flow region. Pada daerah ini efek gesekan dapat diabaikan menjadi kecepatan konstan dalam arah radial. Contohnya bisa dilihat pada gambar yang di bawah. Baik, selanjutnya adalah hydrodynamic entrance region, yaitu daerah pipa masuk ke titik di mana boundary layer menyatu di garis tengah. Kemudian hydrodynamic entry leg, yaitu panjang hydrodynamic entry region. Selanjutnya hydrodynamical developed flow, yaitu daerah di mana profil kecepatan berkembang. Selanjutnya adalah hydrodynamical fully developed region, yaitu daerah di mana profil kecepatan sudah tidak berubah. Dan yang terakhir adalah fully developed, yaitu profil kecepatan dan profil temperatur sudah berubah. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar di bawah. Selanjutnya adalah bilangan Reynolds. Pada prakteknya, aliran dalam pipa bulat RE kecil dari laminar flow, kemudian 2300 kecil dari Reynolds, kecil dari 4000 yaitu transitional flow, dan RE 4000 turbulent flow. Dalam aliran transisi, aliran berubah secara laminar dan turbulen secara acak. Gambar bisa kita lihat pada pojok kanan. Selanjutnya adalah aliran tetap melalui pipa. Contohnya ada seperti gambar di bawah ini, yaitu garis merah yang paling atas adalah garis energi, kemudian garis tekanan dan garis tengah pipa, dan yang paling bawah adalah garis referensi. Profil kecepatan. Yang pertama, tipikal profil kecepatan untuk fully developed aliran laminar dan turbulen seperti tunjukkan dalam gambar. Kemudian node, yaitu profil kecepatan dalam aliran laminar parabolik, tetapi dalam aliran turbulen lebih penuh dan berkurang tajam dekat dinding pipa. Contohnya ada pada gambar. Selanjutnya adalah aliran tetap melalui pipa. Contohnya ada seperti gambar di bawah ini, yaitu garis merah yang paling atas adalah garis energi, kemudian garis tekanan dan garis tengah pipa, dan yang paling bawah adalah garis referensi.
Dan kemudian yaitu kehilangan tenaga aliran melalui pipa. Kehilangan tenaga dalam aliran melalui pipa dapat diklasifikasikan. Yang pertama major loss, yaitu karena gesekan, kemudian minor loss karena perubahan kecepatan, misalnya perubahan diameter pipa, sambungan, belokan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu kehilangan tenaga major atau HF. Menurut Derci Westbest, HF sama dengan F kali L per D 2G, di mana HF yaitu kehilangan tenaga atau energi, F adalah faktor gesekan, L yaitu panjang pipa, V yaitu kecepatan aliran, G yaitu percepatan gravitasi. Baiklah, mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan. Untuk kelanjutannya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Febratu Husna, nomor BP 2011 03 2011. Baik, saya akan melanjutkan dari punya teman saya tadi, yaitu contoh soal. Hitung kehilangan tenaga karena gesekan di dalam pipa sepanjang 1500 meter dan diameter 20 cm. Apabila air mengalir dengan kecepatan 2 meter per detik. Koefisien gesekan F sama dengan 0,02. Penyelesaiannya, panjang pipa L sama dengan 1500 meter, diameter pipa D sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Kecepatan aliran V sama dengan 2 meter per detik. Koefisien gesekan F sama dengan 0,02. Kehilangan tenaga dihitung dengan rumus berikut. HF sama dengan F L kali V kuadrat per D kali 2G sama dengan 0,02. 1500 per 0,2. 2 pangkat 2 per 2 kali 9,81 sama dengan 30,58 meter. Faktor gesekan. Faktor gesekan F tergantung pada yang pertama, kecepatan rata-rata V, yang kedua, diameter pipa D, yang ketiga, kerapatan massa cairan, yang keempat, kekentalan, yang kelima, kekasaran dinding K. Sehingga F kecil sama dengan F besar dalam kurung V, D, rho, nyon, K. F kecil sama dengan F besar V kali D kali rho per neo K per D, di mana rho nol sama dengan V kali D kali rho per neo sama dengan V kali D per V. RE sama dengan angka Reynolds. K per D sama dengan kekasaran relatif. Tinggi kekasaran pipa K. Jenis pipa yang pertama, kaca. Nilai K-nya 0,00015. Yang kedua, besi lapis aspal. Nilai K-nya 0,06 sampai 0,24. Yang ketiga, besi tuang. Nilai K-nya 0,06 sampai 0,24. Yang keempat, plester semen. Nilai K-nya 0,18 sampai 0,90. Yang kelima, beton. Nilai K-nya 0,27 sampai 1,20. Yang keenam, baja. Nilai K-nya 0,30 sampai 3,00. Yang ketujuh, baja dikeliling. Nilai K-nya 0,90 sampai 9,00. Yang kedelapan, pasangan batu. Nilai K-nya 6. Aliran melalui kehilangan energi aliran laminar melalui pipa halus penampang lingkaran. HF sama dengan 32 kali V kali V besar kali L besar per 9 D pangkat 2.
Selanjutnya, persamaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk Darcy-Weisbach. HF sama dengan F kali L per D dikali V kuadrat per 2G. HF sama dengan 64 per Reynolds. Contoh soal, minyak dengan kekentalan kinematik V sama dengan 1,17 kali 10 pangkat min 4 M kuadrat per detik. Mengalir melalui pipa sepanjang 3000 meter dan berdiameter 300 mm dengan debit aliran Q sama dengan 40 L per D. Berapakah kehilangan tenaga pada pengaliran tersebut? Penyelesaiannya, kali diselidiki tipe aliran. Kecepatan aliran V sama dengan Q per A sama dengan 0,040 per delta kali 0,30 pangkat 2 per 4 sama dengan 0,566 meter per detik. Angka Reynolds RE per V VD per V sama dengan 0,566 kali 0,3 per 1,17 kali 10 pangkat 4 sama dengan 1451, yang berarti bahwa tipe aliran adalah linear. Koefisien gesekan pipa dihitung dengan rumus berikut. F sama dengan 64 per Reynolds sama dengan 64 per 1451 sama dengan 0,044. Kehilangan tenaga HF sama dengan F L per D V kuadrat per 2G sama dengan 0,044 3000 per 0,3 0,566 pangkat 2 per 2 kali 9,81 sama dengan 7,81 meter. Rumus empiris untuk pipa halus. Blasius F besar sama dengan 0,316 per Reynolds 0,25. Rumus ini berlaku untuk 4000 kecil Reynolds kecil 10 pangkat 6. Rumus empiris untuk pipa kasar. Yang pertama, tahanan gesekan pipa kasar besar pipa halus F kecil sama dengan F besar dalam kurung Reynolds. Pipa kasar F kecil sama dengan F besar dalam kurung Reynolds, K per D. Yang kedua, dalam praktek pada umumnya tidak halus melainkan mempunyai kekasaran seperti besi, beton, dan lain-lain. Yang ketiga, Nikuradse melakukan percobaan pengaruh kekasaran tahanan gesekan pipa. Hasil percobaan Nikurade Modi diagram yang tertera pada PPT saya. Hasil percobaan Nikuradse. Dari hasil percobaan Nikuradse, gerak zat cair dalam pipa halus dan kasar dapat dibedakan dalam 5 daerah sebagai berikut. Daerah yang pertama, Reynolds kecil 2000 laminar F kecil sama dengan F besar dalam kurung Reynolds. Daerah 2000 kecil Reynolds kecil 4000 tidak stabil. F tidak dipengaruhi kekasaran. Daerah yang ketiga, yang pertama yaitu sub daerah pipa halus F rumus Blasius. Yang kedua, sub daerah transisi F besar dalam kurung Reynolds per K per D. Yang ketiga, sub daerah pipa kasar
F kecil, F besar dalam kurung K per D. Tinggi kekasaran pipa baru. Bahannya gelas, plastik. Kekasaran M small, kekasaran Ft small. Yang kedua, copper, glass, lead. Kekasaran M 0,0015, kekasaran Ft 0,000005. Yang ketiga, chemical steel or welded steel. Kekasaran M 0,045, kekasaran Ft 0,00015. Yang keempat, rock iron. Kekasaran M 0,046, kekasaran Ft 0,00015. Yang kelima, ductile iron. Kekasaran M 0,00012, kekasaran Ft 0,0004. Yang keenam, ductile iron. Kekasaran M 0,00024, kekasaran Ft 0,0008. Yang ketujuh, concrete. Kekasaran M 0,00012, kekasaran Ft 0,004. Yang kedelapan, riveted steel. Kekasaran M 0,00018, kekasaran Ft 0,006. Baiklah, perkenalkan nama saya Ari Irawan, DP 2011-03-2009. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu contoh soal, yaitu air pada 160 derajat Fahrenheit mengalir dengan kecepatan 30 detik per sekon melalui coated ductile iron pipe yang mempunyai diameter dalam sebesar 1 in. Tentukan faktor gesekannya. Jawab. Kekasaran relatif D sama dengan 1 in M per 39,70 in sama dengan 2,54 kali 10 min 2 meter. D per ini sama dengan 2,54 kali 10 min 2 per 2,4 kali 10 min 6. Didapat hasilnya 106. Selanjutnya, grafik MODI. Dari grafik tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 daerah. Pertama, daerah pengalir laminer. Yang kedua, daerah kritis, yaitu nilainya tidak tetap, bisa laminar atau turbulen. Yang ketiga itu daerah transisi. F sama dengan F besar dalam kurung RE, K per D. Yang keempat, daerah turbulen sempurna. F sama dengan V K per D. Dan selanjutnya adalah entrance region. Yang pertama adalah velocity boundary layer, yaitu daerah aliran di mana efek dari gaya geser viskos yang disebabkan oleh viskositas fluida dirasakan. Kemudian boundary layer region, yaitu efek viskos dan perubahan kecepatan sangat signifikan. Dan yang terakhir yaitu regional flow region. Pada daerah ini efek gesekan dapat diabaikan menjadi kecepatan konstan dalam arah radial. Contohnya bisa dilihat pada gambar yang di bawah. Rumus empiris. Dalam praktik untuk menghitung debit, diperlukan kecepatan aliran dan luas penampang. Untuk menghitung kecepatan
aliran banyak dipakai rumus empiris. Secara umum rumus kecepatan sama dengan V sama dengan A kali diameter pangkat Y kali intensitas pangkat Y. L sama dengan kehilangan tenaga per L sama dengan F kinematik kuadrat per 2G kali D. V sama dengan A kali diameter pangkat X V pangkat 2 per 2GD pangkat 3. Berikut inilah contoh dari diagram MODI, kekentalan kinematik air sama dengan 0,658 kali 10 pangkat minus 6 meter per detik. Angka Reynolds-nya 80.000. Kehilangan tenaga pengaliran sama dengan 2,56. Untuk pipa halus dan karena 4.000 kurang dari RE-nya kurang dari 100.000, maka dengan rumus Blasius F sama dengan 0,316 per 80.000 pangkat 0,25. Kehilangan tenaga dihitung dengan perbandingan terhadap perhitungan di atas. Baiklah, perkenalkan nama saya Ari Irawan, DP 2011-03-2009. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu contoh soal, yaitu air pada 160 derajat Fahrenheit mengalir dengan kecepatan 30 detik per sekon melalui coated ductile iron pipe yang mempunyai diameter dalam sebesar 1 in. Tentukan faktor gesekannya. Jawab. Kekasaran relatif D sama dengan 1 in M per. Rumus empiris. Dalam praktik untuk menghitung debit, diperlukan kecepatan aliran dan luas penampang. Untuk menghitung kecepatan aliran, banyak dipakai rumus empiris. Secara umum, rumus kecepatan sama dengan V sama dengan A kali diameter pangkat Y kali intensitas pangkat Y. L sama dengan kehilangan tenaga per L sama dengan F kinematik kuadrat per 2G kali D. V sama dengan A kali diameter pangkat X V pangkat 2 per 2GD pangkat 3. Pipa halus ke rumus Blasius. L sama dengan dapat dilihat pada PPT di atas. Begitu juga dengan pipa di daerah transisi dengan menggunakan rumus Hazen-Williams, di mana CH sama dengan koefisien Hazen-Williams tergantung pada kekasaran pipa. Selanjutnya dapat kita lihat koefisien Hazen-Williams, di mana nilai CH-nya dapat dilihat di tabel, dan jenis-jenis pipanya, di mana nilai CH 140 berarti jenis pipanya pipa sangat halus. Kalau CH-nya 130 pipa halus, semen dan besi tuang baru. Kalau 120 pipa baja dilas baru. Kalau CH-nya 110 pipa baja dikeling baru. Kalau CH-nya 100 pipa besi tuang tua. Kalau CH-nya 95 pipa baja dikeling tua. Kalau CH-nya 60 sampai 80 berarti jenis pipanya pipa tua. Tinggi kekasaran pipa baru. Bahannya gelas, plastik. Kekasaran M small, kekasaran FT small. Yang kedua, copper, glass, lead. Kekasaran M 0,0015
kekasaran Ft 0,000005. Yang ketiga, chromatic steel or welded steel, kekasaran M 0,045, kekasaran Ft 0,00015. Yang keempat, rock iron, Yang selanjutnya tipe persoalan aliran fluida. Dalam desain dan analisis sistem perpipaan, 3 tipe persoalan sering dijumpai. Yang pertama yaitu menentukan delta P atau tinggi L, diketahui L, D, V atau debit. Dapat diselesaikan langsung menggunakan grafik Modi atau persamaan Colebrook. Menentukan V, diketahui L, D, delta P. Menentukan D, diketahui L, delta P, V atau debit. Yang kedua itu tipe 2 dan 3 sering persoalan engineering design. Misalnya pemilihan diameter pipa untuk meminimalkan biaya konstruksi dan pemompaan. Yang ketiga yaitu namun diperlukan pendekatan iteratif sepanjang V dan D dalam bilangan Reynolds. Mungkin itu dari hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang tepat, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.